Terlebih dahulu kita harus memahami ya karakter biologi dari virus, ya dia punya kecenderungan untuk mudah bermutasi dan kalau ada sekumpulan mutasi itu menyebabkan kemunculan galur baru atau strain baru yang punya fitur karakteristik yang berbeda soal kecepatan transmisi, soal manifestasi klinis atau gejala yang diderita oleh pasien, kemudian dan ini dilihat oleh Organisasi Kesehatan Dunia membutuhkan suatu perubahan respon, maka dia tentunya akan naik level menjadi varian of interest, kemudian naik lagi levelnya menjadi varian of concern, dan saat ini statusnya memang kita lihat sudah menjadi varian of concern. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu terkejut dengan fenomena biologis virus yang ini suatu single stranded ya, jadi partikelnya sangat sederhana, mudah sekali bermutasi. Jadi ya kita bisa memprediksi kemunculan, tinggal kesiapan kita untuk mendatangnya mutasi dan strain baru ini. Mhm. Baik, terkait dengan kesiapan sendiri, bagaimana kesiapan dari rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 nantinya apabila tentu hal yang tidak diinginkan Omikron kemudian berhasil masuk ke tanah air? Ya, ini memang suatu pertanyaan yang sangat penting sekali dan harus menjadi pertimbangan bagi seluruh pimpinan rumah sakit mengantisipasi kemungkinan lonjakan. Satu sisi ada kemunculan mutasi, ke sisi lain ada juga mobilitas yang tinggi, dan ini membuka kemungkinan peningkatan kasus. Jadi rumah sakit tentunya baik itu di layanan rawat jalan maupun rawat inap perlu membuat skenario kalau ada kebutuhan bed yang tinggi, kemudian ada kebutuhan oksigen juga, soal obat, kemudian personil, kemudian logistik ya, alat pelindung diri bagi tim medis, dan juga bagaimana kebijakan misalnya soal screening. Ini tentunya berbagai strategi perlu dipikirkan ya. Kalau di Rumah Sakit Umum Bunda kita sudah banyak sekali melakukan konsolidasi, melihat dan secara cermat keadaan di lapangan, dan kita membuat beberapa kebijakan, salah satunya misalnya dengan mempertahankan PCR ya, sebagai alat screening bagi pasien dan penunggu, dengan harapan ini bisa memberikan jaminan atau tingkat keamanan bagi pasien bahwa dia dalam pelayanan tim medis yang relatif aman. Kemudian juga kita belum membuat kebijakan jam besuk, ini pun juga suatu area yang bisa dipikirkan bagi manajemen rumah sakit. Demikian Daniel. Mhm. Baik, eee, kalau kita lihat terkait dengan bagaimana penyebaran, COVID-19, Omikron ini terjadi di luar negeri begitu Dok. Apakah, kita perlu mengkhawatirkan terkait dengan vaksinasi begitu? Karena tentu di Indonesia sendiri sudah banyak masyarakat yang divaksinasi tetapi khawatir apakah efikasinya akan berkurang apabila nanti, terkena varian corona yang, terkait dengan Omikron? Ya, tentunya Omikron ini memberikan pesan kuat bagi kita untuk lebih mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia secara merata. Kita tahu belum 100% ya orang Indonesia divaksin, ya kita belum menyentuh angka yang diharapkan. Jadi kita perlu scale up, itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah ada salah satu pertimbangan di Amerika sendiri sudah mulai dipikirkan kemungkinan kalau orang itu sudah vaksinnya 6 bulan atau 8 bulan mungkin bisa dilakukan booster. Itu salah satu strategi, karena pada akhirnya memang antibodi kalau kita tinggikan kadarnya dalam darah mungkin diharapkan netralisasi, kemampuan menetralisir virus ini bisa lebih diharapkan walaupun dia memang punya strain yang berbeda. Angka kasus yang terinfeksi sendiri pun memang masih dalam penelitian lebih lanjut, belum bisa disimpulkan sebetulnya secara penuh apakah severitasnya lebih berat, apakah nanti ada Baik. resistensi obat, apakah benar-benar bisa mengungguli kemampuan antibodi, sebetulnya terlalu dini untuk bisa menyimpulkan. Jangan lupa Mmm. untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.